Belum share screen. Jurnal. Sebelum kita mulai dari yang materi kemarin, ada yang mau ditanyain. Jadi kemarin kita belajar apa? Belajar mol, terus cara mengubah dari jumlah partikel ke mol dan sebaliknya, sama dari massa ke mol ya. Jadi mol adalah pusatnya semuanya. Jadi kalau mau ada perhitungan apa-apa diubah ke mol. Ya. Kalau mau pakai perbandingan harus pakai mol. Terus jadi untuk mengubah dari massa ke mol kita pakai apa? Pakai massa molar. Molar ya, massa molar. Kalau mau mengubah dari jumlah mol ke jumlah partikel kita pakai ada yang ngotot harus pakai tetapan Avogadro, nggak masalah. Tapi intinya yang segitu ya 6,022 kali 10,23. Mau dibilang tetapan lah, konstanta dan sebagainya, nggak masalah ya. Nah, terus juga kita bisa mencari rumus empiris dan rumus molekul dari persen komposisi ya. Nah, terus sampai sini, terus apa lagi ya? Nah, yang ini, latihan ini, berapa dapatnya? Yang udah. ABCDE yang mana? Pak, mohon maaf, kayaknya share screen-nya nggak ada deh. Oh, nggak ada ya? Oh iya betul, belum ada ya. Kenapa ya? Bentar. Di saya nggak muncul share screen. Ya betul betul. Di semua juga kayaknya. Saya juga pakai dua device ya, tapi nggak muncul juga. Sebentar. Ya. Ini kenapa ya? Nah, sebentar, saya coba restart Teams-nya. Saya pakai HP sama pakai laptop. Jadi kalau pakai dua gitu ketahuan kalau ada masalah kan. Nah, ini nggak enaknya MS Teams ketika kita restart, dia startingnya lama, tapi kalau udah jalan enteng. Kalian udah dapat Zoom dari ITB? Kan ITB berlangganan Zoom yang korporat. Jadi setiap mahasiswa dosen dapat akun. Loginnya pakai SSO, pakai login INA. Udah dapat? Baru pemberitahuannya aja sih, Pak. Okay. Pengajuan. Tapi sayangnya laptop saya kalau dipakai buat Zoom itu ngadat. Jadi saya harus upgrade RAM dulu baru bisa pakai buat Zoom. Coba sebentar, saya join lagi. Oke. Ini Nazma udah masuk, Nazma. Ada Nazma nggak? Dia kemarin sakit, ada yang tahu sakit apa?
Katanya inilah kan kalian teman seangkatan, harusnya tahu dong. Sekarang belum masuk ya? Nggak ada ya sekarang ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Kayak masih sakit. Kenapa saya share screen-nya ini ya? Bentar, salah. Sebentar. Ini kenapa nggak mau ya? Sekarang, udah ya. Oke, nah, jadi yang soal yang ini, saya punya CH sama S dibakar dengan oksigen murni, menghasilkan 19,352 CO2 dan 11,882 H2O. Nah, pertanyaannya, rumus empirisnya apa? Ada yang udah ngerjain? Yang C, Pak. Yang C ya? C, Pak. Ada yang dapat beda nggak? Saya dapatnya A, Pak. Sama semua? Sama ya? Caranya gimana? Caranya berarti apa? Kita massa C itu asalnya dari, massa C yang di CO2 adalah dari sampel. Massa H yang dari H2O semuanya dari sampel. S-nya gimana? Tinggal massa sampel dikurangi massa karbon di sini dan massa di sini. Berapa massa karbonnya? Massa C sama dengan persen massanya berapa? 5,28. Bagi 44 dikalikan 19,352. Berapa gram ini? 5,28, Pak. 5,28 gram. Kalau massa H sama dengan hanya ada 2, berarti 2 kali 1 dibagi massa molarnya berapa? 18. Kali 11,8. Berapa ini? 1,32 gram. 32 gram. Berarti massa S-nya berapa? Massa S-nya 7,06 gram. 13,66. Ini sebenarnya 7,06 06. gram. Dikurangi 5,28 kurangi 1,32. Oke, berarti saya tulis apa nih? X, Y, Z ya. X banding Y banding Z sama dengan ini molnya berapa? 5,28 dibagi massa molarnya 12. Dibandingkan 1,32 dibagi 1 sama dengan ini ya 7,06 dibagi massa molarnya 32. Betul ya? Sulfur 32 ya? Betul nggak? Iya, betul, Pak. Iya, Pak. Iya, betul, Pak. Ini berapa dapatnya? 5,28 bagi 12? 0,44, Pak. 0,44. Ini banding 1,32 dibandingkan ini berapa nih? 0,22. 0,22. Ini kalau dibagi paling kecil bagi 2 banding 6 banding 1. 0,22 ini 0,22 ini sama dengan 2 banding 6 banding 1. Jadi C2H6S. Senyawanya kemungkinan ada senyawa kayak gini. Kalau rumus molekulnya sama berarti dia CH3 saya gambarnya kayak gini lah biar jelas. HC S C H. Ini namanya senyawa apa ya? Senyawa sulfur. Ini biasanya baunya nggak enak. Kalau senyawa organik ada sulfurnya, baunya nggak enak. Beberapa senyawa ini ada juga di bawang. Jadi senyawa yang kalau kalian ngiris bawang merah itu ada yang bikin nangis. Itu adalah ada senyawa mengandung sulfur. Saya lupa senyawanya apa, tapi ada sulfurnya. Gitu ya. Ini ada yang nggak bisa ngerjain soal ini? Ada yang masih bingung? Maaf, Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh, silakan. Itu 44 dari mana ya, Pak? 44 itu dari CO2, massa CO2. Ini massa molar CO2. Kan kita mau tahu
persen masanya berapa kan? Persen massa kita mau tahu massa karbon dalam CO2. Berarti kita harus tahu persen massa karbon dalam CO2. Betul nggak? Oh iya Pak, makasih Pak. Jadi ini juga apa? Ini sama dengan massa molar H2O. Kita mau tahu berapa persen massa H dalam H2O. Ini dikalikan 2 karena ada 2 H2O. Ini cuma 1 karena gitu ya. Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nanti kita akan bahas PR kalian di 1 jam berikutnya. Kita lanjut dulu ke sini. Nah, tadi mol itu semuanya adalah dasar dari stoikiometri. Jadi ini adalah hitungan kimia ya. Jadi hubungan secara kuantitatif dalam reaksi kimia. Jadi kalau saya punya contoh reaksi di sini apa nih? N2 tambah H2. Jadi artinya apa? Setiap 1 molekul nitrogen bereaksi dengan 3 molekul hidrogen membentuk 2 molekul NH3. Atau kalau saya punya 1 mol N2 bereaksi dengan 3 mol H2 membentuk 2 mol NH3 gitu ya. Jadi kalau saya mau butuh 2,3 mol NH3, berapa mol N2 yang diperlukan? Jadi berapa? Kita pakai perbandingan share saja kan? Jadi kalau ininya 1 mol, ininya 2 mol. Kalau ininya 2,3, ini berapa? Jadi tinggal 1/2, saya tulis N nitrogen, mol nitrogen sama dengan, pakai mol aja lah ya, biar jelas. Mol N2 sama dengan 1,15 kali mol NH3. Jadi kalau NH3-nya 2,3 berarti berapa? 2,3 dibagi 2 sama dengan 1,15. Kalau saya tanya berapa mol H2-nya? 3/2 kali mol. Berapa nih jadinya? 3/2 kali 2,3 berapa ini? 3,45 3,4 ya. Oh. Itu adalah mol yang diperlukan untuk tepat bereaksi. Sekarang kayak gini. Kalau saya punya reaksi kayak gini. N2 tambah 3H2 jadi 2NH3. Kalau saya masukin ini 5, ini 2, berapa yang terbentuk di sini? Oke, angkanya saya ubah, jangan sini. Kalau saya punya 1, ini saya punya 4. Pakai reaksi pembatas, Pak. Atas, oke. Nanti ini sebenarnya agak loncat ya, tapi kalau saya punya 1 mol di sini, harusnya berapa yang bereaksi di sini? 3. 3 mol. 3 Pak. Jadi kalau saya kasih 4, pasti akan ada sisa 2 Berapa? kan ya? 1. Iya. 1, ini bereaksi, ini awalnya segini, reaksi segini, sisanya segini. Nanti kalian kan bakal pakai tabel ini, ARS, atau kalau bahasa Inggrisnya ICE, atau apalagi ya, mula-mula reaksi setimbang, MRS, suka-suka kalian lah. Ini -3, terbentuk ini +2. Gitu ya. Jadi, tadi hubungan tadi adalah yang pas bereaksi dengan asumsinya apa? Asumsinya reaksinya berjalan sempurna. Dan nanti kalian akan ada punya reaksi di alam, kalau kalian melakukan reaksi, misalnya di eksperimen di lab, itu nggak semuanya 100%. Ada yang cuma 50%, ada yang cuma dapatnya 25%, dan seterusnya gitu ya. Nah, oke. Ini KClO3. KClO3 ini kalau dipanaskan jadi KCl tambah O2. Kalau saya punya 4,28
gram KClO3, kita panaskan sampai terdekomposisi sempurna. Berapakah massa oksigen dihasilkan? Nah, ini pertama harus apa dulu? Kita menyetarakan persamaan reaksi. Jadi KClO3. Jangan lupa kalau nulis reaksi dituliskan fasanya. Kalau S apa? Dia padat ya, solid ya. S itu solid. Kemudian menghasilkan KCl, kalium klorida. Dia fasanya juga solid, ditambahkan O2. Dia fasanya gas. Setara belum ini? Belum. Reaksinya. Belum, Pak. Belum. Apa yang Belum, Pak. Di O2-nya 3/2. berapa? Ini berapa ini? 3/2. 3/2 ya. 3/2. Kalau kalian mau tulis ininya 2, 2, 3 juga boleh, nggak masalah. Tapi yang jelas harus setara semuanya ya. Ada yang masih ingat nggak cara menyetarakan reaksi? Aturannya gimana? Kation dulu. Pertama adalah apa? Setarakan yang bukan oksigen sama hidrogen biasanya ya. Ya, Pak. Jadi kalau yang itu dulu setarain, kalau udah baru di sisanya gitu ya. Nah nanti kalau reaksi redox itu lebih ada aturan tersendiri. Kita bahas di bab berikutnya ya. Oke, sekarang udah setara reaksinya. Kita punya 4,289 gram. Ini masih dalam gram. Harus diapain dulu ini? Jadiin mol. Jadikan mol. Harus jadikan mol dulu. Nah, untuk jadi mol kita harus tahu apa? Massa molarnya ini kan. Berapa massa molarnya? Massa molar KClO3. Ya, coba buka tabel periodik. K itu berapa? 39. 39. 39 ditambahkan Cl berapa? 35,5 ya? 35. Iya. Tambah O berapa? 16 kali 3. 16. Berapa ini? 40. 48 tambah 39. 87 tambah 135 tambah 35,5. 122,5. 122,5 gram. Jadi mol atau N biasanya orang nyebut N KClO3 sama dengan massa dibagi massa molar. 4,289 dibagi ini gram dibagi ini ini gram per mol ya. Nah, gram per mol. Ini bagi 122,5 gram per mol. Berapa dapatnya? Ini 100 gram gitu ya, biar nggak bingung sama 0,035. 3,035 mol. Oke, sekarang saya punya kita bikin tabel ARS. Pak, itu 0,035. Oh, 0,035. Oke, sorry. 0,035. 0,035 ya. Oh iya. 0,035. 0,035 mol. Saya bikin tabel. Oh, saya pindahin aja deh biar luas. Saya pindahkan ke sini. Ctrl X, Ctrl V. Saya punya reaksi seperti ini. Jadi kalau ada stoikiometri selalu bikin reaksi dulu, kemudian bikin tabel ARS. Awal reaksi sisa. Awalnya berapa? 0,035. Yang masuk di sini adalah mol, selalu mol. Kalau dia terdekomposisi sempurna, berapa yang bereaksi? 0,035. Sekarang Semuanya. 0,35 mol. Berapa KCl yang terbentuk? 0,035. Mol O2-nya berapa? Dikali 1,5. 1,5 berapa ini? 3/2 kali ini. 0,0525. Berapa? 0,0525. 0,0525. Oke. Ini awalnya belum ada kan ya? Pas awalnya kita belum punya KCl, belum terbentuk, ini belum terbentuk.
Nah, udah. Pas akhirnya, ini habis kan ya? Tinggal 0. 0 mol. Terbentuk ini 0,035 mol. Ini 0,0525 mol. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah berapa massa oksigen kan? Berarti gimana caranya? Mol dikali MR nih, Pak. Mol Dikali massa molar. Mol dikali massa molar ya. Sama dengan berapa? 0,0525 kali berapa massa molarnya? 32. 32. Ini saya biar lengkap saya tulis gini ya. Mol dikali 32 gram per mol. Ini coret, dapatnya berapa? 1,6 68 ya gram. Kalau saya tanya berapa massa KCl-nya? KCl sama dengan mol KCl dikalikan massa molarnya. Berapa massa molarnya KCl? O2 ya. O2 KCl. 4,5. Berapa? 39 tambah 35,5 berapa tuh? 74,5 ya? Betul ya? 73,5 Pak. 73,5 ya? Oh, 73,5. Oh, ya. 74 benar Pak, sorry. 4,5. 74. 4 atau 73? 74. 0,035 mol dikalikan 74,5 gram per mol. Coret. Berapa? 2,675. 2,6. Gitu. 6075, Pak. 6075. 5. Oke. 6075 gram. Oke. Sekarang coba ditambahin. Ini tambah ini berapa jumlahnya? Berapa? 4,28. Sama nggak kayak di atasnya? Ya beda dikit lah ya. Jadi ini berlaku apa? Hukum kekekalan massa. Jadi massanya, massa KClO3 sebelum dipanaskan harus sama dengan apa? Massa KCl yang dihasilkan sama massa O2. Betul nggak? Jadi nggak peduli sama stoikiometrinya gimana. Tapi massa sebelum sama sesudah reaksi harus sama. Tapi molnya sama nggak sebelum sudah reaksi? beda Pak. Beda. Paham ya bedanya ya? Kenapa? Jadi kenapa kemarin ada yang nanya, kalau itu harus setarain nggak? Kalau pakai massa nggak harus setarain. Karena apa? Kita mengikuti hukum kekekalan massa. Tapi kalau kita mau membandingkan, misalkan pakai perbandingan koefisien, itu adalah perbandingan mol. Harus diubah ke mol dulu. Paham bedanya ya? Ada yang masih bingung? Enggak, Jadi Pak. sebenarnya kalian misalkan reaksi kayak gini ya, dekomposisi KClO3 menghasilkan KCl tambah O2. Jadi kalau kalian udah dapat O2-nya 1,68, berapa KCl tinggal gampang aja, 4,289 dikurangi ini, hasilnya ya nggak jauh-jauh beda dari ini gitu. Gitu ya. Itu harus sama dua itu. Kalau ada yang beda berarti hitungan kalian salah pasti. Hitungan mol sama hitungan massa harus sama. Ya kalau beda dikit kayak gini 287 sama 289 mah itu ya bisa dimaafkan lah ya karena pembulatan dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Nah, ini. Nah, ini apa namanya lebih kompleks. Jadi dolomit, nah ini orang tambang nih, mineral biasanya kan, orang geologi kan. Dolomit kalsium karbonat, rumusnya apa? Kalsium karbonat? CaCO3. 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 Kalau magnesium karbonat? MgCO3. MgCO3. Ketika dipanaskan, karbonatnya terdekomposisi menjadi oksidanya, CaO dan MgO, dan karbon dioksida.
Oh, ini salah ya, dioksida. Ini dioksida. Typo. Dioksida. Tuliskan persamaan reaksinya. Gimana nulisnya persamaan reaksinya? Saya tuh bisa share ini nggak sih, apa namanya, kayak whiteboard di sini. Kalau kalian mau nulis, coba ya. Share whiteboard. Oh, nggak ada ya? Oh, oke. Ya udahlah. Gimana ini? Reaksinya gimana? Kalsium karbonat dan magnesium karbonat kalau dipanaskan terdekomposisi menjadi oksidanya, CaO dan MgO, dan karbon dioksida. Ini apa rumusnya karbon dioksida? CO2. CO2. Gimana reaksinya? CaCO3 CaCO3. plus MgCO3. Nah, kalau kayak gini dipisah dulu ya. Jadi dipisah. Jadi CaCO3 dia terdekomposisi di apa? Oh, CaO. Oh, jangan lupa fasanya apa kalau CaCO3? Padatan. Berarti adalah simbolnya S. S. Jadi dibiasakan nulis fasa, karena nanti kalau ketika kita menghitung sesuatu, terutama di semester depan dengan pas timbangan itu sangat penting sekali ya. Kalau kita salah fasanya, hitungannya bisa beda jauh gitu ya. Jadi CaO, fasanya apa ini? Gas. CaO, dia senyawa ionik atau senyawa molekuler? Ionik. 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 Apa? Aki. Kalau ionik fasanya biasanya? gas. Oh, ionik apa? Ionik kebanyakan adalah padat ya. Jadi senyawa ionik NaCl, KCl, apalagi CaO, itu dia padat ya. Tambah CO2. CO2 dia apa wujudnya? Gas. Gas. Ya. Gas, ini mah gas. Terus yang berikutnya adalah apa? MgO, MgCO3, ini fasanya apa? Padat. Ada juga ya solid. Tambah jadi MgO. Fasanya apa juga ini? Solid juga. Solid. Tambah CO2. Gas. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang B, ini agak rumit nih. Saya punya sampel dolomit 5,78 gram. Ini berarti masanya siapa? Keduanya, Pak. Kalau saya punya 5,78 gram, ini masanya siapa? Massa kalsium karbonat sama magnesium karbonat. Ini massa total ya, inilah massa total. Massa CaCO3 plus MgCO3. Dipanaskan dengan kuat, maksudnya apa? Dipanaskan sampai semua semua terdekomposisi sempurna gitu ya. Nah, residunya memiliki massa 3,02 gram. Ini massanya siapa? Residunya. CaO sama MgO. MgO ya. Jadi ini adalah massa apa? Ini adalah massa CaO tambah MgO. Kenapa nggak ada CO2-nya? Karena CO2 gas kan ya. Kalau gas dia udah terbang kemana-mana kan? Betul nggak? Jadi ketika dipanaskan, makanya penting dituliskan fasanya apa. Kalau kalian tulis fasanya dia adalah fasa solid, pasti salah juga kan di sininya kan. 3,02 adalah massa CaO tambah MgO tambah CO2. Nah, salah kan? Tapi kalau dia gas, dipanaskan dia kan pergi kan, keluar kan. Akhirnya tinggal apa? CaO tambah MgO. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa massa CaCO3 dan MgCO3 dalam sampel? Gimana caranya kalau kayak gini?
Misalan bisa nggak, Pak? Misalkan apa? Kita misalkan massa apa? CaCO3 sama dengan apa? 5 gitu ya. ya, A gram gitu ya, A gram. Berarti massa Mg-nya berapa? 5,7 Massa MgCO3 sama dengan 5,78 bagi kurang A. kurang A ya, kurang A. Iya, Gitu kan ya? iya, Pak. Nah, Iya, Pak. nah, terus kita bikin apa? Kalau udah kayak gini kita bikin tabel ARS ya. Oh, sebelumnya cari apa dulu sebelum pakai ARS? Cari Cari mol. maunya. Ini cari mol CaCO3. Masanya berapa massa molarnya? CaCO3. Ca itu berapa? 40. 40. Jadi satu sini CaCO3 sama dengan 40 tambah karbon berapa? 12 ya. Tambah 16 kali 3. Berapa ini? 48 tambah 52. 100 ya? 100 gram per mol. Ya. Kalau massa molar MgCO3 berapa? 84. Mg itu berapa? 24 ya? 4 tambah 12 tambah 16 kali 3 sama dengan 48 tambah 12 60 84 ya. 84 gram per mol. Jadi mol CaCO3 adalah massa dibagi MR. Massanya berapa? A. A dibagi 100 sama dengan 0,01 A mol. Oke? Yang kedua, kita punya, cari dulu molnya MgCO3 kan? Mol MgCO3. Kayaknya nggak enak ya. Kayaknya kita balik aja deh, biar enak hitungannya. Jadi saya balik MgCO3 yang A, CaCO3 yang ini. Biar nanti angkanya lebih bulat. Jadi inilah A gram, berarti ini 5,78 minus A gram. Paham kenapa? Karena massa molarnya 100 kan ya, jadi gampang kan? Angkanya lebih bulat. Meskipun hasilnya sama aja ya. Kalau kalian pakai kalkulator juga tinggal masukin angka doang. Jadi 5,78 minus A per 100. Jadi berapa ini? 0,0578 minus 0,01 A. Kalau MgCO3 adalah A dibagi 84. Ya. Ini mol. Mol ini adalah mol. Oke, kita bikin tabel ARS. Ini mana ini? Kayaknya saya butuh halaman baru. Jadi untuk reaksi pertama, saya kopas aja lah, biar cepat. Ini Ctrl C. Nah, lain dulu ke sini. Nah, ini saya bikin 2 ya. Ini saya hapus dulu. Oke, kita bikin tabel ARS. ARS. Awalnya ada berapa tadi molnya? 0,0578 minus 0,01 A. 0,0578 minus 0,01 A. Kalau dia terdekomposisi sempurna berkurang sebesar ini juga ya. 0,0578 minus 0,01 A. Berapa yang terbentuk CaO-nya? Sama, Pak.
Sama ya, udah sama kan ya? 0,0578. Udah sama setara ya, jadi CA-nya 1, C-nya 1, O-nya 3 ya. Jadi 0,0578 minus 0,01 A. CO2 juga sama. 0,0578 minus 0,01 A. Jadi di akhir CaO-nya habis, ininya habis 0, ininya 0, ini ada 0,0578 minus 0,01 A mol. Ini juga sama ya, nggak saya tulis lagi lah. Biar. Nah, terus yang kedua. Nah, ini saya pindahin dulu. Reaksi yang kedua itu adalah MgCO3. Sama juga, saya bikin tabel ARS atau ICE, suka-suka kalian lah. Ini berapa tadi? Berapa ya? A dibagi 84. Ini berkurang A bagi 84. Terbentuk MgO sama juga kan? A dibagi 84. Ini juga A dibagi 84. Ini mol. Ya. Mol, ini mol. Jadi di akhir kita cuma punya ini habis, tinggal A per 84 mol. A per 84 mol. Oke, sekarang yang diketahui apa dari soal? Massa residu sama dengan 3,02 gram. Jadi massa CaO tambah MgO sama dengan 3,02 gram. Artinya apa kalau kita punya kayak gini? Berarti mol CaO kali massa molar CaO ditambahkan mol MgO kali massa molar MgO sama dengan 3,02 gram. Betul ya? Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang massa molarnya berapa? Massa molar CaO. Yang 0,0578. Massa molarnya dulu. Oh, 56. 56 ya. 56. 40 tambah 16 sama dengan 56 gram per mol. Kalau MgO sama dengan 40, Pak. 40, Pak. 24 tambah 16 ya. 16 sama dengan 40 per mol. Oke. Jadi molnya adalah berapa? 0,0578 minus 0,01 A dikalikan dengan berapa nih Mas? 56 ya? 56 ditambahkan A per 84 dikalikan 40 ya? 40 sama dengan 3,02. Ini bagi berapa nih? Bagi 4 ya? Bagi 4 berarti berapa nih? Ini 10 bagi 4 itu berapa? 21 ya? iya, Pak. Ini mah kalkulator lah ya. Coba kalian, saya nggak punya kalkulator ya. Kalkulator saya di rumah. Oke. Kalau ada, saya tutorial kalkulator buat kalian. Lain kali aja deh. Berapa yang dapatnya? Hanya berapa? A sama 4.
Coba saya hitung di kalkulator ini, kalkulator HP. Dapatnya 6,344 Pak. Berapa dapatnya? Soalnya kurang keras. 6,344. Hanya berapa? 6,344. 6,344. 6,344. Nggak mungkin. Karena totalnya berapa? Totalnya cuma 5,78 gram. Ada yang salah berarti. Ya kan nggak mungkin kan masnya lebih dari 5,78 gram kan? Iya Pak, saya lupa. Ada yang salah. 2,58 bukan? Iya Pak, 2,587. 2,587 ya. Ini masuk akal jawabannya. X, coba saya hitung juga ya. Kali 56 ditambah 40X dibagi 84 sama dengan 3,02. Solve for X. Ya, betul ya, 2,587 ya gram ya. Ini jawabannya masuk akal. Berarti ini sama dengan apa? Massa siapa yang A itu? A itu yang MgCO3 ya. Sama dengan massa MgCO3. Berarti massa CaCO3-nya berapa? Tinggal berapa tadi? 5,78. 5,78 dikurangi 2,587 sama dengan 5,78 kurangi 2,587. 3,1928. 5,1928. Ya. Terus pertanyaan tadi yang kedua, berapakah persen massa kalsium karbonat dalam sampel? Gimana caranya? Persen CaCO3 sama dengan, ya tinggal massa CaCO3 dibagi sampel ya, massa sampel kali 100% sama dengan 3,193 dibagi 5,78 kali 100. Apa ini? 5,24%. Berapa? 55,24% Pak. 5,24%. Berarti persen MgCO3 tinggal 100 dikurangi 55,4 dengan berapa? 4,76. Kalian hati-hati kalau ngitung nggak pakai kalkulator ya. Dulu saya pernah gini. Dulu saya waktu saya sekolah gitu, pas saya penelitian, saya dulu kerja dengan senyawa Ce sama Si. Alloy, jadi alloy paduan logam cerium sama silikon. Jadi saya mau bikin, oh ya mau vaksin enggak, silakan. Ini udah pada vaksin semuanya atau ada yang masih banyak yang belum vaksin? Belum Pak. Saya baru vaksin 1 Pak. Oh, Belum alami Pak. Saya udah Iya. Pernah ini? Iya udah pernah kena Pak. Ya, sama juga Pak. Yang pernah kena usahakan vaksin juga ya, karena kan tahu kan kalau antibodi yang kena, begitu kena itu apalagi kalau gejalanya berat itu tinggi tapi nggak stabil kan ya. Jadi kalau apa namanya, kalau sudah kena antibodinya tinggi tapi nggak stabil, dia akan cepat turun. Nah kalau vaksin antibodinya mungkin nggak setinggi yang kena COVID tapi lebih stabil gitu ya. Jadi kalau udah lewat 3 bulan vaksin gitu. Jadi pas antibodinya udah turun kalian vaksin gitu. Oke. Nanti jadinya kalau kalian suatu saat
kampus buka bisa langsung masuk gitu ya, lebih aman gitu kalau udah divaksin. Terus sekarang juga kalau kalian mau perjalanan jauh, kayak kemarin saya baru pulang kampung, naik kereta itu wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal sekali ya. Tadi saya mau cerita apa? Oh iya ini. Jadi saya itu waktu itu mau bikin alloy, komposisinya itu berapa ya? Kalau nggak salah itu 77% mol silikon kalau nggak salah. Jadi karena saya sangat pede gitu ya, ngitungnya nggak pakai kalkulator, jadi harusnya berapa? Kalau saya punya 7 mol silikon, seriumnya berapa? 23 kan ya? 23. 23. Iya, Pak. Iya, Pak. Serium. Tapi karena saya salah ngitung, jadinya saya bikin berapa? 33%. Jadi apa namanya? 100 dikurangi 77 sama 33. Jadi saya bikin alloynya sebenarnya apa? Saya punya 33% 33 CE 77 SI. Jadi sebenarnya dia harusnya adalah nggak pas 23 tapi berapa? 33 dibagi 110 gitu ya. Jadi setelah saya bikin sampel, saya lihat angkanya di labelnya kok ada yang aneh gitu. Oh iya saya salah bikin sampel gitu. Jadi semakin tinggi pendidikan kalian, kemampuan aritmatika semakin berkurang ya. Jadi hati-hati. Jangan terlalu percaya dengan kemampuan hitungan tangan kalian gitu. Tahu-tahu salah ngitung aja. Itu pelajaran penting. Jadi makanya sedia kalkulator setiap saat. Nanti ada suatu saat di mana kalian ngitung 1 tambah 2 pakai kalkulator ya. Nggak bisa ngitung pakai tangan. Udah sampai saat itu? Atau belum? Belum sih, Pak. Belum ya? Oke, nanti akan ada saatnya seperti itu ya. Jangan khawatir. Nah, oke, sekarang masuk ke reaksi pembatas. Jadi kalau kalian campur reaktan itu tidak sesuai perbandingan molnya. Jadi entar ada yang habis, ada yang bersisa. Nah, reaksi pembatas adalah reaksi yang habis bereaksi ya. Ini definisi pembatas. Habis bereaksi ya. Atau dengan jumlah mol terkecil. Tapi sebenarnya ini juga kurang tepat jumlah mol terkecil. Jadi lebih tepat saya lebih suka pakai yang ini, pakai yang habis bereaksi. Karena kalau saya campurkan ini satu mol, ini 2 mol, ini 1, oh ini enggak ini ya, susah juga ya, berapa ini, 2, 3, oh enggak juga ya, susah juga. Oke lah, kita pakai yang habis bereaksi ya. Nah, kalau kita contohnya kayak gini, saya punya gas NO dibentuk dari pembakaran NH3. Ini lupa dikasih fasanya ya. Ini adalah gas. Ini gas. Ini adalah gas. Ini adalah gas. Ini liquid. Ya. Nggak jelas tulisannya. Ini saya tulis ini aja deh. Ini gas. Ini gas. Ini gas. Ini liquid. Gitu ya. Atau mungkin ini di sini aja. Nah, pertama, seperti biasa, kita harus ubah semuanya ke dalam mol. Jadi, mol NH3 sama dengan massa dibagi massa molarnya. 17, 14 tambah 3. Ya. Dapat 1,77 mol NH3. Mol O2-nya sama dengan massanya dibagi massa molarnya. 1,25 mol. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mencari pembatasnya? Ada yang masih ingat di SMA? Belajar kan ya cara cari pembatas?
Belajar nggak di SMA materi pembatas? Belajar, Pak. Belajar. Mana caranya? Belajar, Pak. Caranya gimana? Molnya dibagi dengan koefisiennya. Nanti yang paling Koefisien. kecil itu jadi reaksi pembatasnya. Oke. Nah, sebelumnya ini setara nggak reaksinya nih? Jadi kalau mau cari pembatas harus setara dulu reaksinya. NH3. N-nya di sini 4 ya. Ini 4. Di sini 4 udah oke. Hanya berapa nih di sini? Setara, Pak. Setara ya 12, 12. Nya 10, 4 tambah 6, 10. Oke, udah setara. Aman. Nanti di soal biasanya ada reaksi yang belum setara. Jadi jangan langsung tembak ya. Cek dulu setara atau enggak. Jadi yang kedua bandingkan dengan, nah ini pakai molnya dibagi koefisiennya. 0,4425 ini 0,25. Jadi yang lebih kecil yang mana? O2. O2 ya, ini pembatas ya. Jadi ini adalah O2 pembatas ya. Ini pembatas. Nah, kalau sudah pembatas, berarti nanti hasil jumlah yang bereaksi akan mengikuti pembatas. Nah, jadi kalau saya lebih suka pakai tabel apa tadi yang ARS ya, atau ICE atau MRS. Coba ada ruangnya di mana? Oh ini ya di sini. Jadi saya pakai tabel ARS. Mana ini? ARS. Itu ya. Kenapa di sini? Ini berapa tadi awalnya? 1,77. O-nya 1,25. Ini yang habis bereaksi kan ya? Sorry. Mana yang habis bereaksi? O2 ya? Berarti O2 yang berkurang sebesar berapa? 1,25. Berarti nanti yang bereaksi berapa di sini? Min 1. Min? Berapa? Minus 4/5. Ingat perbandingan koefisien ya. Perbandingan koefisien dari apa? Kali 1,25. Ini berapa angkanya? 4/5 kali 1,25. 0,8 kali 1,25. 1, Pak. 1 ya? Oh, ini 1 ya. 1 ya. Nah, itulah tadi momen di mana kalian nggak bisa ngitung tanpa kalkulator. Saya udah sampai saat itu ya. Jadi ya, kalian mungkin belum ya. Oke, yang ini berapa? 1 juga, Pak. Ya. Juga, Pak. Ini berapa? 1,5. Oke, berapa yang sisa sini? 0,77 ya, benar ya. Ini bis, ini tambah 1 mol, 1,5 mol. Oke, jadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya itu berapa gram NO yang terbentuk? Oke, berarti tinggal berapa? Kita dapat NO yang terbentuk adalah kenapa 1,25 mol? Oh, ini aneh ya. Oh enggak. Benar. Oh ya, ini karena dia pakai hitungannya kayak gini ya. Jadi kalau saya sukanya step by step ya. Jadi cari molnya pakai tabel ARS, dapat 1 mol. Jadi massa NO sama dengan mol NO dikalikan massa molarnya. Berapa massa molarnya? 1 mol. NO berapa massa? 30 ya? 30 ya. Kali 16 tambah 14 ya. Sama dengan 30 gram. NO. Gitu ya. Nah, ya. Ini gram per mol ya. Gram per mol. Coret. Ya. Oke, sampai sini.
Paham? Ada yang masih belum paham? Jadi pertama, reaksi harus setara dulu. Reaksi setara dulu. Ketika reaksi sudah setara, kalian ubah semua massa ke dalam mol. Pokoknya dapat reaksi setara, kedua dapat mol. Setelah itu dibandingkan mana yang memiliki perbandingan antara mol dan koefisien paling kecil. Itu pembatas. Terus bikin tabel ARS kayak gini, atau pakai cara yang lain, suka-suka kalian. Kalau saya favoritnya pakai kayak gini. Jadi jumlah yang bereaksi akan mengikuti reaksi pembatas. Jadi kayak contoh di sini, kalau dia pembatas adalah O2, maka NH3 yang bereaksi akan mengikuti mol O2. Jadi pakai pembandingan koefisien, dapat mol yang bereaksi berapa, dapat mol produk berapa, dapat mol yang sisa berapa. Baru dihitung apa yang ditanyain ya. Oke, sampai sini. Nah, ini ada soal konsep. Jadi kalau si bola yang kecil ini, yang putih ini adalah H2. Kalau bola yang biru itulah N2 yang besar. Berarti kalau saya punya bola ini bola apa ini? Yang ini NH3 berarti ya. Nah, sekarang kalau saya punya campuran yang di sebelah kanan ini, saya punya berapa mol N2? Di sini. 2. Ada 2, bukan 2 mol ya, 2 molekul ya. Jadi saya punya 2 molekul N2. H2-nya berapa? 8, Pak. 8 molekul. 8. H2. Ingat, perbandingan molekul atau jumlah partikel sama dengan perbandingan mol. Jadi, ini hampir sama dengan apa? Sebanding dengan 2 mol N2. Sebanding gitu ya, bukan sama ya. Sebanding dengan 8 mol H2. Sekarang, mana yang pembatas? N2 atau H2? N2. Dua, Pak. Coba. 2 dibagi 1. Dibandingkan berapa? 8 dibagi 3. Mana lebih besar? 8 banding 8/3. 8/3. Berarti ini adalah N2 adalah pembatas. Kalau ini pembatas berarti H2-nya sisa. Nah, sekarang yang jawabannya pasti salah yang mana? A atau B atau C? Yang B pasti salah, Pak. Salah. B. Salah. B pasti Yang C Yang C mungkin benar, mungkin salah. Yang A juga benar, mungkin salah. Oh, yang A benar atau salah nih? Salah, ada N2-nya. Salah, karena apa? N2-nya atas kan ya? Jadi ini salah kan? Salah juga. Berarti ini yang hitung ya? Betul nggak? Jadi kalau N2-nya habis, setelah akhir reaksi nggak boleh ada N2 dong. Kalau ada N2 berarti salah kan ya? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, benar nggak di akhir reaksi ada 4 molekul NH3, ada sisanya 2 molekul H2. Coba kita bikin tabel ARS. Oke, kok nggak bisa sih? Oke, Ctrl C, Ctrl V. Oke, mau ya? Oke, tulis lagi. Oke, jadi saya punya N2 tambah 3H2 jadi NH3. Ini saya nggak tulis fasenya ya. ARS. Awalnya ada 2 mol, ini ada 8 mol. Ini bereaksi 2 habis ya. Berapa si N2 yang bereaksi? H2 yang bereaksi? 6, Pak.
6. Lupa ya. Ini 2 ya, belum setara ya. Ini minus 6, ini terbentuk berapa? 4. 2 ya. Ini 0, ini 2, ini 4. Betul nggak? 1, 2, 3, 4, 2. Betul ya? Jadi kalau kayak gini kalian nggak perlu ngitung ya. Jadi sebenarnya ini pasti salah, ini yang kemungkinan paling benar yang ini. Gitu ya. Dan ini pun hasilnya juga konsisten dengan perhitungan. Jadi tidak semua permasalahan harus diselesaikan dengan perhitungan. Jadi kita bisa pakai logika sederhana. Kalau kita paham konsep, ya udah ini jawabannya nggak mungkin 2 ini kan, yang mungkin yang ini. Jadi ini bisa juga kalau pas ujian kalian menyingkat waktu gitu ya. Jadi nggak perlu dihitung. Wah ini resnya rumit, tapi sudah setara. Nah ini sudah setara ya, jadi aman ini. Coba dikerjakan berapa menit ini? Oh, bentar ini mah. Jadi sudah setara, sudah dalam mol semuanya. Dicampurkan 0,6 mol kalium, namanya apa ini namanya? K2Cr2O7. Ini senyawa ionik atau molekul? K2Cr2O7. Ionik. Ini kalium kan. Cr2O7 ini namanya apa? Apa namanya? Ini harus hafal sih. Jadi kalian kalau mau lihat buku nggak masalah. Dikromat. Kromat ya, namanya kalium dikromat. Kalium kromat. Oke, sebelum kita masuk ke soal. Ini menarik kalium dikromat. Kalium dikromat itu ada yang tahu warnanya apa? Ada yang tahu? Warnanya? Tidak. Enggak ya, K2 Tidak, Pak. 7 itu warnanya orange, enggak. Tapi dia hanya stabil dalam pH asam. Kalau dalam pH basa dia berubah jadi K2CrO4. Ini warnanya apa, ada yang tahu? Ini warnanya kuning. Jadi kalau kalian punya K2Cr2O7, awalnya jingga, kalian tambahin basa dikit-dikit amonia atau NaOH gitu ya. Lama-lama berubah jadi kuning. Terus kalau ditambahin asam lagi, jadi jingga lagi. Dan seterusnya kayak gitu. Jadi dia berubah-ubah warnanya. Kalau tergantung pH-nya. Nah, ini dipakai biasanya untuk untuk sumber chrome plating ya. Pelapisan kromium. Jadi kalau kalian punya besi biar nggak berkarat, dikasih krom karena biar tahan karat, itu dilapisnya pakainya sumbernya pakai dikromat. Tapi senyawa ini berbahaya karena apa? Dia oksidator kuat, jadi dia juga limbahnya bisa mengotori lingkungan ya, beracun ini. Oke, balik lagi ke sini. Ini sudah setara. Sekarang mana yang pembatas? Jadi kita harus cari apa? Perbandingan mol dibagi koefisien. Jadi ini 1 berarti 0,6 dibagi 1. H2SO4 2,8 dibagi 4. Ini 1,5 dibagi 3. Ini 0,6. Ini berapa nih? 0,7. 0,7. Berarti yang paling besar ya? 0,5. Ya. Ini berarti CO2. SeO2, Pak. SeO2 pembatas. Jadi yang salah yang mana? Yang pasti salah. AB salah. Yang ini salah ya, ini salah. Ini salah. Ini juga salah kan ya? Karena dia pembatas ngomongin sisa kan ya? Betul nggak? Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. C sama D. Nah, ini harus dihitung ya, mau nggak mau ya. Jadi kalian ini harus dihitung. Jadi gimana ngitungnya? K2Cr2O7 tambah 4H2SO4 tambah
3 SeO2. Jadi ini pakai sama seperti ARS. Ini 0,6, 2,8, 1,5. Yang habis yang ini kan berkurang 1,5. Ini berapa yang bereaksi? H2SO4-nya? 2, Pak. 2. Apa? Oh iya, ini nggak usah dihitung ya. Ini yang C pasti salah nggak ini? Ya, Pak, pasti. Ya, Pak. Ini yang lebih besar ya. Jadi udah nggak usah dihitung ya. Jadi ini Ya. pasti benar yang ya. Oke, ya. D. Ini yang C jawabannya nggak logis ya. Jadi coba kita hitung aja. Ini berapa yang bereaksi si K2CR27? 0,5. 0,5. Sisanya harusnya ini 0,1, ini 0,8, ini 0 ya. Jadi ini benar ya, hitungannya juga benar. Oke, sip. Sampai sini ada pertanyaan. Ini materinya hampir habis. Jadi kita latihan soal yang banyak. Tinggal persen yield ya. Persen yield latihan soal. Kalian hari Senin sore ada waktu kosong nggak? Atau ada kuliah? Senin sampai jam 3 sore, Pak. Senin sampai 3 doang. 3 sore. Kalau Selasa sampai jam berapa kuliahnya? Selasa libur, Selasa Pak. libur, Pak. Libur, Pak. Libur. Ada Kalau kalau Kamis ada sore ada kuliah nggak? Jam 3. ada, Pak. Jam 3, Pak. Sampai jam 3 ya, oke. Jadi nanti ada klinik kimia dasar. Jadi pas klinik itu kalian rencananya jadwalnya kalau saya nggak salah ya, Senin sore, Selasa sore, sama Kamis sore. Nah, saya kebagian yang Kamis sore, jam 4 sampai jam 6. Jadi kalian kalau mau ada yang waktu kosong, datang ke salah satu dari 3 itu. Bebas, suka-suka kalian lah. Jadi nanti di situ kalian tanyakan soal-soal latihan yang kalian nggak bisa kerjain. Gitu ya. Yang ngajarnya ada 3 orang, saya, Pak Nyoman, sama Han. Gitu ya. Kayaknya Senin, Selasa, sama Kamis kalau nggak salah. Gitu. Jadi usahakan datang. Jadi kesempatan buat nanya kalau ada latihan soal yang nggak paham dan nggak sempat dibahas di sini ya. Minggu depan, Pak. Mulai minggu depan, betul. Sorenya jam berapa, Pak? Nah, itu saya kurang tahu juga ya. Yang Senin, kalau yang tadi saya bertanya sama koordinator, saya bersedia hari Kamis jam 4 sampai jam 6. Baik, Pak. Kalau yang Senin mungkin 3 sampai 5 ya, Selasa juga 3 sampai 5. Mungkin ya, saya nggak tahu. Nanti akan diumumkan lagi oleh TPB. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, sekarang laptop saya not responding. Sebentar, kita tunggu sebentar. Sambil nunggu laptop saya benar, ada pertanyaan. Oh, udah benar. Ada nggak pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Pak, bedanya fasa liquid sama aki apa, Pak? Oke, ini penting. Nah, pertanyaannya bagus. Jadi, kalau aki itu adalah larutan. Kalau larutan pasti, dan itu aki adalah dalam pelarut air. Kalau lelehan, ya lelehan. Jadi, saya punya misalnya NaCl, saya panasin. Sampai dia jadi cair. Jadi, nggak ada pelarutnya, jadi cuma ada NaCl saja. Kalau aki, NaCl aki, saya punya misalkan NaCl, aki, artinya ada apa? Saya punya ada NaCl plus H2O. Kalau saya punya NaCl liquid, ya dia NaCl saja. Atau kalau dia karena dia lelehan, jadi dia jadi apa ya? Jadi ini. Mungkin saya ini kurang tepat ya. Jadi saya bukan NaCl saja. Jadi dalam air karena dia elektrolit kuat, maka dia jadi ionnya ya, Na+ tambah Cl- tambah H2O. Tapi ininya nggak ditulis. Ditulisnya apa? Ditulisnya adalah kayak gini. Na
Artinya ion Na+ dalam air. Kalau ini artinya apa? Saya punya Na+, tapi dia lelehan, tambah Cl- lelehan. Ini dalam air, atau ada H2O-nya ya, ada H2O. Ini ya NaCl saja, tapi bentuknya cair. Cairan. Sama-sama cairan, tapi yang satu adalah campuran, yang satu adalah senyawa murni. Itu bedanya. Paham ya? Ya, paham Pak. Makasih. Jadi kalau saya punya, kalau kalian beli larutan etanol yang buat desinfektan itu 70% itu dia aki atau liquid? Aki. Kalau kalian beli etanol yang absolut yang 99% itu bisa dianggap sebagai liquid ya. Jadi kalau etanol yang dipakai buat desinfektan itu adalah aki pastinya. Kalau kalian minuman beralkohol itu juga etanol aki juga ya. Kalau cuka yang dipakai buat mang-mang tukang bakso itu aki atau liquid? Aki. Aki. Kalau cuka yang liquid asli kalian makan, kalian bisa rontok kayaknya ya. Karena itu sangat ya. Oke, sip. Oke, not responding lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke yang terakhir. Ini tentang, kenapa ke sini? Persen hasil. Nah, jadi tadi sudah sebutkan kan ya, kalau kalian mereaksikan sesuatu di lab, pada kenyataannya nggak semuanya hasilnya 100%. Gitu ya. Seringnya kurang. Kalau lebih, artinya kalian mungkin ada pengotor yang lain. Jadi reaksinya nggak sesuai yang kalian mau, ada reaksi sampingan gitu ya. Nah, lebih sedikit. Nah, jadi kita kenal namanya persen hasil ya. Jadi ada misalkan nyampurnya nggak benar. Misalkan kalau kalian, jadi saya kerjanya adalah reaksi fasa padat ya. Jadi kerjaan saya adalah mereaksikan serbuk sama serbuk. Jadi serbuknya digerus. Kalau gerusnya nggak benar, itu pasti reaksinya nggak sempurna. Jadi kalau mau reaksi sempurna, gerusnya harus yang benar sampai benar-benar halus, sampai bercampur rata. Nah, ini isu yang pertama. Jadi produknya tidak bercampur sempurna. Yang kedua, misalkan kalian mencampurkan dua zat yang titiknya berbeda jauh, ya. Jadi misalkan kalian mereaksikan misalkan etanol sama apa ya? Etanol sama minyak gitu ya, direaksiin misalkan gitu ya, direaksikan pada suhu tinggi. Etanolnya sudah menguap, minyaknya belum menguap. Jadi etanol yang bereaksi sedikit. Akhirnya apa? Produknya sedikit. Karena apa? Etanolnya keburu menguap. Nah, itu bisa terjadi. Atau tadi misalkan reaksinya dalam larutan. Misalkan kalian mereaksikan NaCl larutan sama apa misalkan gitu ya. Tapi padatannya kalian nggak sabar gitu ya, belum larut sempurna udah direaksiin. Jadi yang padatan dia nggak sempat bereaksi, dia ketinggalan dalam larutan, dalam si wadahnya. Atau ada reaksinya nggak cuma satu. Jadi nanti misalkan di senyawa organik gitu ya, kalau kalian misalkan mereaksikan misalkan mereaksikan CH4 tambah Cl2. Ini produknya bisa ada CH3Cl, bisa CH2Cl2, bisa CH-Cl3, bisa CCl4. Jadi reaksinya macam-macam. Nah, sekarang kalau reaksinya macam-macam, ya tentu saja nanti hasil yang kita mau, misalnya kita mau yang ini sedikit gitu ya. Nah, tugasnya kita gimana? Kita mengontrol supaya reaksinya cuma satu aja dan produknya maksimum. Nah, itu yang biasanya yang kita perlu lakukan ya. Nah, persen hasil itu adalah hasil yang kita dapat secara eksperimen dibandingkan hasil teoritis. Contoh misalkan, saya punya
apa ya? Misalkan tadi deh reaksi ini, reaksi CH4 Cl2. CH4 tambah Cl2. CH4 tambah Cl2. Saya maunya jadi ini. CH3Cl tambah HCl. Ini udah setara belum reaksinya? Udah ya? Udah, Udah, belum? Pak. Udah, Pak. Ya. Kalau saya campurkan ini 1 mol, ini berapa mol terbentuknya? Kalau bereaksi sempurna, ini -1, ini -1, ini berapa? 1 ya? 1 ya. Jadi harusnya kalau saya campurkan 1 mol metana sama Cl2, ini habis bereaksi, 1 mol, 1 mol. Tapi kenyataannya pas eksperimen, saya punya CH3Cl itu sama dengan 0,8 mol. CH2Cl2 0,05. CHCl3 sama dengan 0,1. CCl4 sama dengan 0,05. Berarti target saya cuma terbentuk 0,8 mol. Harusnya terbentuk berapa? 1 mol kan? Berarti berapa? Persen hasil sama dengan 80%. 0,8 dibagi 1 dikali 100% atau cuma 80% saja. Paham ya? Jadi ini karena ada reaksi samping ya, karena efeknya ini ya, reaksi samping. Nah, ini contoh yang lainnya adalah mensintesis fosfor triklorida. Rumusnya apa? Fosfor triklorida. PCl3. PCl3, Pak. Oke. Jadi fosfor ditambah Cl2 jadi PCl3 solid. Ini sudah setara. Kemudian seperti biasa cari molnya masing-masing. Fosfor 12, massa molarnya 31. Jadi dapatnya 0,3874. Kemudian Cl2 dapat segini. Sekarang pembatas. Pembatasnya gimana? Kalau saya punya 0,3874 sama 0,4936, koefisiennya seperti itu, mana yang pembatas? 0,38 bagi 2 berapa? 0,19 ya. Ini 0,19. Ini berapa bagi 3? 0,16 ya kira-kira. 0,16. Berarti ini pembatas ya, ini pembatas. Pembatas. Nah, terus oke, ini pakai caranya seperti ini ya. Oke lah, saya pakai cara yang ini aja dah, cara yang lebih step by step. Jadi saya tulis P solid tambah Cl2 gas jadi PCl3 solid. Ini berapa ini? Ini 3/2 ya. 3/2. Ini ARS. Awalnya berapa mol? 0,3874. 0,3874. Kenapa di sini halamannya ya? Nggak apa-apa. 0,4936. 0,4936. Secara teori yang habis adalah si Cl. Berarti ini berkurang sebesar 0,4936. Berapa yang bereaksi fosfornya? 1,6. Berapa? Berarti 2/3 kali ini kan ya? 1/3/2.
Berapa? 2/3 kali ini. Jadi N fosfor bereaksi sama dengan 2/3 kali 0,329. 0,329. kali ini ya, kali ini ya, kali ini. Apa? 0,329 Pak. 9. 9 ya. Kali 4936 sama dengan 0,329 mol. Ini berkurang segini. Sisanya berapa ini? Kalau dikurangi ini 0, ini 0,005 Pak. 05 ya. Lima 74 ya. Gitu ya. Otomatis terbentuk ini berapa? 0,329 juga kan? 1/1 kan koefisiennya kan? Oke, jadi secara teoritis massa PCl3-nya berapa? 0,329 dikalikan massa molarnya berapa? 31 ditambah 35,5 kali 3. 31 tambah 35,5 kali 3. 137,5. 137,5 kali 9. Berapa ini dapatnya? 45,23 Pak. 45,23 gram. Ini teoritisnya. Nah, kenyataannya berapa dapatnya dia? Cuma 42,4. Jadi, eksperimennya massa PCl3 sama dengan 42,4. Berarti berapa persen hasilnya? Persen hasil sama dengan 42,4 massa eksperimen, ini gram ya, dibagi 45,23 dikali 100%. Berapa dapatnya? 93,7. Ya, jadi ya beda dikit lah ya. Nah, jadi ngitung persen hasil nggak harus dari mol ya. Tapi kalau dari mol, kalau akan membandingkan mol ya harus mol juga. Jadi misalkan mol hasil teorinya sama mol hasil eksperimen. Jadi misalkan kalian cari dulu molnya berapa ini, diubah dulu ke mol, boleh aja. Cuman itu kurang kerjaan kan. Atau misalkan kalian pakai massa kayak tadi juga boleh. Jadi ini diubah ke mol dulu dibandingkan dengan mol yang ini juga boleh, atau pakai massa kayak gini. Tapi harus sama satuannya. Kalau mol ya mol, massa ya massa, nggak boleh beda. Kalau beda salah, gitu ya. Karena dia tidak punya, ini tidak berdimensi ya, ini tidak berdimensi. Berdimensi. Makanya satuannya harus sama. Sampai sini paham? Oke, ada pertanyaan? Pak, boleh nanya yang slide sebelumnya? Oh iya, bentar ya. Ini saya masih not responding. Waduh, kok lama ya? Oh, udah. Oke. Yang ini? Enggak, yang MGCO, Pak. Oh, MGCO, oke. MGCO. Yang ini? Ini kan? Yang bagaimana? Yang hitungan kan yang sama dengan 3,02, Pak. Oh, 3,02 ini ya berarti ya. Yang ini ya?
Ini. Sampai bawah sini kan? Iya, Ya. yang bawah. Itu kalau udah ketemu A-nya berarti bukan A-nya yang MGCO ya, Pak? A-nya MGCO. Betul. Yang A adalah MGCO kan? Heeh. Iya. A adalah massa MGCO. Karena kita di awal kita settingnya apa? A adalah massa MGCO kan? Betul nggak? Jadi apa namanya di sini ketika dapat A dia adalah massa MGCO 3. Kamu ntar asumsinya boleh macam-macam. Jadi bebas aja. Misalkan kamu A adalah MGCO 3 boleh aja. Cuma nanti agak ribet hitungannya. Tapi apa namanya? Tapi yang jelas asal konsisten aja. Kalau awalnya A adalah massa MGCO 3 ya ke bawahnya harus konsisten. Terus Pak, kalau misalnya dolomit yang CaMgCO3 itu apa Pak? Dolomit itu dia mineral campuran. Jadi dia mineral ada campuran MgCO3 sama CaCO3. Jadi dolomit itu adalah campuran dua senyawa. Ada MgCO3 tambah CaCO3. Jadi dia ada dua fasa, ada dua senyawa. Makanya reaksinya ditulis terpisah, nggak jadi satu. Oh, nggak boleh jadi satu. Paham ya? Karena dia dua senyawa terpisah. Kalau dia satu senyawa, satu reaksi. Tapi kalau dia dua senyawa mengalami dua reaksi yang bersamaan, tulisnya terpisah. Jadi nggak boleh ditulis kayak gini. Saya nggak boleh tulis apa namanya MgCO3 tambah CaCO3 jadi MgO tambah CaO tambah 2CO2. Ini kurang tepat. Dan nanti kamu bisa misleading nanti pas perhitungan. Karena kalau kamu nulisnya kayak gini, nanti ini misalkan tadi apa ya 0,0578 minus bla 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 gitu ya. Nanti hitungannya bisa misleading. Jadi sebaiknya dipisah aja. Nanti soalnya juga sering kayak gitu. Misalkan campuran NaCl sama KCl direaksikan dengan sesuatu. Terjadi endapan, massa endapannya sekian. Nah, nanti modelnya sama kayak gini lah. Hitung persen massa masing-masing dalam sampel awal. Itu dipisah reaksinya. Meskipun hasil reaksinya sama. Ya, nanti ada contoh soalnya. Saya ada contoh soal yang menarik. Oke, sampai sini paham? Atau ada yang mau tanyain lagi? Sudah cukup paham? Nanti coba ada latihan soal ya, biar lebih jelas. Yang lain ada yang mau tanyain nggak? Kalau yang mau nanyain sebelumnya juga nggak masalah. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Kalau semisal kita nanti kuis atau ujian, Pak, Ya. di tabel perhitungan reaksinya ini, misal kayak tadi banyak gitu belakangnya, Pak. Kira-kira pas kita hitung boleh dibulatkan nggak, Pak ya? Misal Boleh. boleh. Jadi apa namanya? Tapi saran saya jangan dibulatkan di awal ya. Oh iya, Pak. Maksud Jadi saya kan kalkulator ada menu memori kan ya? Disimpan dulu di memori, nanti habis itu apa namanya? Kalaupun dibulatkan, jangan dibulatkannya terlalu apa ya? Misalkan kalau ada 5 step perhitungan, step yang awal dibulatkan 3 kali belakang koma, itu masih oke lah, gitu ya. Jadi pembulatannya nggak terlalu apa namanya nggak terlalu banyak gitu. Oke. Meskipun seharusnya sih nanti akan ke cover sama rentang error yang kita kasih ya, harusnya ke cover ya, seharusnya. Karena kalau kalian membulatkan di awal-awal kayak kemarin gitu, membulatkan apa namanya kayak massa molar gitu dibulatin, itu kan cuma bedanya nggak sampai 2% kan ya. Sedangkan kita kasih error maksimal sampai 5%, jadi aman lah harusnya. Oke, makasih Pak. Tapi kalau mau aman lagi, jangan dibulatkan di awal, di akhir saja.
Siap. Gitu. Oke, yang lain ada pertanyaan? Saya izin nanya, Pak. Oh ya, boleh. Siapa dulu nih? Silakan. Belum mau nanya. Itu Pak yang dolomit tadi, Pak. Ya, Kan dibagi dua reaksinya. Ya. Kan ada CO2-nya 2 kali, Pak. Itu mol hasilnya sama, Pak. Mol CO2-nya, Pak. Dua-duanya, Pak. Nah, tergantung reaksinya juga. Sekarang gini. Oke, kita coba hitung ulang ya. Kita hitung ulang. Kita buktikan dengan perhitungan. Jadi kan kita udah dapat berapa masanya? Massa CaCO3-nya 3,193 gram ya. Jadi saya tulis reaksinya CaCO3 ini solid, jadi CaO solid tambah CO2 gas. Ini molnya berapa ya? Jadi molnya sama dengan, jadi berapa molnya? Mol CaCO3 NCaCO3 sama dengan 3,193 dibagi 100. Betul ya? Betul nggak? Kan masanya tadi berapa? 3,193 ya? Sama dengan 0,03193 mol. Sekarang di sini 0,03193 mol ARS. Ini berkurang 0,03193. Ini terbentuk 0,03193. Dibersamakan ya, 0,03193. Ini saya kopas saja. Nah, sekarang yang reaksi yang kedua, saya tulis lagi. Saya tulis MgCO3. Saya kopas saja lah ya, biar cepat. Saya ganti. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini saya ganti dengan Mg. Ini saya ganti dengan Mg. Mg. Ini Mg. Oke, berapa tadi masanya MgO? 2,587. Berarti N MgCO3 sama dengan 2,587 dibagi 84. Ini berapa mol? Coba dihitung. (0,03079) Pak. 0,0 39. Berarti 4. 0,304. Jadi ini 0,4. Ini berkurang minus 0,0304. Habis ini 0,0304. 0,0304. Jadi pertanyaannya apa? Apakah sama aja? Nah, karena molnya berbeda, pasti masanya akan berbeda kan dari reaksi yang pertama sama yang kedua. Betul nggak? Iya, Pak. Paham. Jadi meskipun di sini kebetulan angkanya nggak beda jauh ya, tapi molnya berbeda, pasti masanya akan berbeda. Tapi kalau kalian punya reaksi satu gitu ya, misalkan CO2 dari reaksi ini dikumpulkan jadi satu, maka massa yang diukur adalah massa totalnya. Jadi nanti yang diukur adalah apa? Saya punya massa total CO2 sama dengan ya 0,03193 ditambah 0,0304 dikalikan massa molarnya 44. Jadi ilustrasinya kayak gini. Saya punya wadah.
ini saya punya ada serbuk gitu ya. Ini campuran MgCO3 tambah CaCO3. Ketika dipanaskan, ini CO2-nya keluar semua kan? CO2-nya keluar. Jadi yang di dalam wadah ini masih campuran juga kan? Betul nggak? Jadi kita nggak bisa memisahkan mana CaCO, mana CaO, mana CO, mana MgO. Timbang aja semuanya. Tapi ketika CO2-nya keluar, ini adalah satu senyawa yang sama. Jadi ya pas kita ukur ya massa CO2 saja gitu ya. Kalau kita ukur, kita nggak bisa membedakan CO2 yang dari reaksi yang Mg yang mana, dari CO3 yang mana gitu. Kita nggak bisa membedain karena dia satu senyawa gitu kan. Jadi itu lebih tidak bisa dibedakan lagi. Maksudnya ya. Atau masih bingung? Paham, Pak. Oke, sip. Ada pertanyaan yang lain? Saya ada soal menarik sebenarnya. Jadi, sebentar saya coba cari ya soalnya. Latihan soal. Mana ini agak lambat. Coba saya pakai ini aja deh. Saya pakai HP saja biar lebih cepat. Bentar ya. Total. Nah, ini. Coba saya screenshot. Coba saya share. Bentar ya. Sebentar, saya coba share screen ya, pakai HP. Share screen. Share screen. Oke. Ini kelihatan kah ininya? Kelihatan, Pak. Ya, jadi apa soalnya itu? Tolong dibaca. Suatu campuran NaCl. Ini biar lebih enak. Nah, ini ya. Iya, Pak. Suatu campuran NaCl dan KCl, kita nggak tahu masanya berapa, ditentukan komposisinya dengan cara berikut. Jadi ada 1,564 gram sampel dilarutkan dalam air. Kemudian ditambahkan AgNO3 berlebih, sehingga terbentuk endapan putih AgCl. Jadi yang pembatas yang mana?
Mana yang membatas? Kalau agen nitratnya berlebih, otomatis siapa yang membatas? Ayo, ini nggak usah dihitung. Berarti yang NaCl sama KCl-nya bukan Pak. KCl-nya pasti habis bereaksi ya, karena kita mau semua Cl-nya mengendap sebagai AgCl. Nah, setelah itu kita ambil, kita saring timbangan, endapannya, masanya 3,17 gram. Berapa massa KCl-nya? Persen massa KCl, pertanyaannya. Jadi saya tulis di sini ya. Ntar saya matikan share screen ini. Jadi sampel campuran KCl dan NaCl itu massanya 1,564 gram sampel. Terus ditambahkan plus AgNO3 berlebih. Ini membentuk AgCl solid. Kemudian massa AgCl sama dengan 3,17 gram. Pertanyaannya, persen KCl ini berapa? Oke, saya matiin share screen yang di sini ya. Oke, sebentar. Di mana ini? Oke, saya stop presenting. Saya balik ke sini lagi. Control Shift E. Gimana reaksinya pertama? Pertama dulu tulis reaksinya. Gimana? Ini ada campuran juga. Jadi reaksinya harus dipisah kayak tadi ya. Jadi KCl ini dalam air kan ya? Dalam air ya. Dalam air. Dalam air. Fasanya apa berarti kalau dalam air? Aki. Pak. Iya, aki. Ditambah larutan agen nitrat. Berarti apa kalau larutan agen nitrat? AgNO3. Fasanya apa? Kalau larutan? Aki juga, Pak. Ya. Hasilnya apa? AgCl, dia padatan. Endap. AgCl, berarti dia solid kan ya? Sisanya apa jadinya? KNO3. KNO3 ya. Jadi ini namanya reaksi metatesis atau pertukaran. Ini fasanya apa? Dia nggak ngendap, berarti dia dalam larutan ya. Nanti kita akan belajar di bab berikutnya. Dia tidak mengendap. Reaksi pertama. Oke, reaksi yang kedua apa? Saya punya NaCl, Aki juga, tambah AgNO3, Aki, jadi AgCl solid ditambah ini otomatis adalah apa? NaNO3. Aki. Jadi ilustrasinya gimana? Saya punya, ini ada air, saya masukkan ke dalam sini, KCl, dan, ini satu kesatuan ya, satu sampel campuran. Saya masukkan dalam sini adalah NaCl tambah KCl. Saya nggak tahu rasionya berapa, tapi totalnya adalah 1,564 gram. Terus ini larutan ya. Terus saya tambahkan sini juga AgNO3 berlebih. Jadi untuk memastikan semua ini bereaksi. Kemudian ada endapan di sini. Ini endapan AgCl. Solid. Ini Aki.
endapannya saya ambil, saya saring. Ini disaring, dikeringkan, terus ditimbang. Jadi AgCl di sini asalnya dari mana? Dari KCl dan NaCl. Kita nggak bisa membedakan AgCl dari KCl berapa, dari NaCl berapa. Campuran dia. Nah, gimana cara ngerjainnya? Ini buat PR ya. Oke? Jadi PR-nya selain 5 soal yang di Brady, tambah soal ini ya. Oke? Baik, Pak. Oke, ya. Ini soal-soal kayak gini sering keluar di ujian ya. Jadi kalian apa namanya? Tipe-tipe soal kayak gini tuh sering keluar. Jadi siap-siap aja. Oke, ada pertanyaan? Nanti kerjaan kalian hari Senin akan saya baca, coba saya baca-baca, nanti saya komenin juga. Kalau ada yang salah hitung, saya kasih komen. Kalau yang nggak ada salah hitung, berarti jawabannya udah benar ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita istirahat dulu. Kita ketemu lagi. Kalian kuliah jam 1 ya? Iya, Pak. Oke, ya istirahat dulu lah. Istirahat, sholat. Nanti jam 1 kuliah lagi ya. Oke, kita ketemu lagi hari Senin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih banyak, Pak.